Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kita di sini lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah penuh sekali di pagi hari ini studio, semuanya warna-warninya bagus, terang-terang. Alhamdulillah semuanya udah makan ya, Bu? Iya, belum aja suaranya udah kenceng, apalagi makan ya. Nanti setelah ini silakan Ibu makan makanan yang sudah dibawa dari rumahnya masing-masing ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema mencapai harapan dengan segala keterbatasan. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah sebelum ibu-ibu yang di sini bisa bertanya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mah? Alhamdulillah. Sehat, Mah? Sehat. Iya. Sangat sehat. Iya. Semakin gemuk kayaknya Mama. Semakin melar, bukan gemuk. Yang penting sehat, Mah. Kebanyakan makan gis. Permipan. Berkat, kebanyakan makan berkat ya. Mah, kita ini kadang-kadang dengan segala yang ada, kesempurnaan yang kita miliki, itu susah mencapai harapan, sering meleset. Apalagi orang yang mempunyai keterbatasan. Nah, bagaimana orang-orang yang mempunyai keterbatasan bisa mencapai apa yang diinginkan, Mah? Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita Menggapai harapan dengan segala keterbatasan. Menggapai harapan dengan segala keterbatasan. Semua manusia termasuk kita semua yang hadir di sini pasti punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Punya apa punya? Punya. Berarti normal. Iya. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, artinya Anda abnormal. Orang Ciamis bilang namanya kuuleun, kahayang. Kuuleun. 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 Diem aja. Jadi manusia normal punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Cuman yang namanya harapan, cita-cita, keinginan, ada yang bisa diraih, ada yang tidak. Kalau kita berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada, setelah kita berusaha maksimal dengan kemampuan yang ada, diiringi dengan doa kepada Allah, baru ada kepasrahan. Ini dalam ilmu tauhid disebut dengan tawakal. Betapa banyak janji yang Allah berikan kepada orang yang takwa. Anda lihat At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini aja ada 3 janji Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya ada. Punya harapan, cita-cita, keinginan seolah-olah akan tergapai, tapi ternyata ada syaratnya tawakal. Orang yang tawakal kepada Allah diberikan rizki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Siapa sangka pagi-pagi dapat salak? Iya kan deh? Iya benar. Itu kan di luar dugaan. Pernah kebayang nggak? Nggak pernah ya. Yang Abel di kamar mama. Ada tenang aja. Iya. Jadi itu rezeki. Semuanya diatur oleh Allah. Bukan rencana kita, di luar dugaan. Siapa yang takwa kepada Allah, segala yang dia butuhkan akan dicukupi. Hidup yang paling enak, hidup yang pas-pasan, pas butuh, pas ada. Mau apa mau? Mau. Syaratnya takwa kepada Allah. Jadi yang namanya harapan, cita-cita, keinginan kita gantungkan setinggi langit, tapi dengan usaha yang maksimal dari diri kita. Sesuai kemampuan yang ada. Kalau Anda sekarang ada keinginan sesuatu, cita-cita, harapan, misalnya yang ada pengen. Pasti karena keinginan yang kuat di otak Anda pengen ke A terus. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan Anda mengatakan, aduh saya mah tidak akan sampai ke A karena saya bukan anak pejabat. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang cantik, yang tampan, yang bentuk tubuhnya aduh. Jangan Anda mengukur dengan kondisi kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bentuk tubuhmu yang aduh, tapi hati kamu. Kalau kita sudah kuat menginginkan sesuatu,
yakin di hati Allah memberikan pertolongan, itu oleh Allah pasti diberikan. Tapi kalau kita aja yang ragu-ragu nggak akan diberikan. Apalagi begitu berdoa, ya kayak doa saya bakal dikabul. Kagak bakal dikabul. Jauh panggang dari api. Jadi walaupun kita dalam kondisi maaf, kalau kita kan sempurna nih. Misalnya fisik punya keterbatasan. Tapi yang namanya rezeki, aturan Allah tidak bersangkut paut dengan fisik. Ada orang karena fisiknya kecil, jadi orang yang terkenal. Ada orang karena maaf dalam tanda kutip, fisiknya cacat, jadi orang yang hebat. Jadi kesempurnaan tubuh ini bukan modal utama yang harus dimiliki untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Tapi usaha yang keras, diiringi dengan berdoa kepada Allah, kemudian ada di jalur yang Allah, kerjakan perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah, insya Allah apapun yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah. Satu syaratnya, ketika kita berusaha mohon sama Allah, ya Allah, kalau ini baik buat saya, agama saya, kehidupan saya, masa depan saya, termasuk akhirat saya, dekatkan dia dengan saya. Ma, tapi apakah kita kalau bercita-cita itu harus ngukur kemampuan atau ya udah kita cita-cita aja dulu. Misalnya kita secara otaknya nggak cukup, matematika cuma 6, pengen jadi profesor matematika. Nah itu kita harus mengukur itu atau tidak? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi maksudnya apa? Walaupun kata otak kita tidak mungkin tercapai, tapi yang namanya Allah berkehendak. Ya. Sejuta manusia ingin menghancurkan orang, kalau Allah tidak akan menghancurkan, tidak akan hancur. Sejuta manusia ini mengangkat seseorang, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan terangkat. Maaf, misalnya pilkada. ya. Menurut perhitungan, kan suka dihitung dulu tuh Iya, sebelumnya. betul. Perhitungan ini kantong suara di sini sekian, di sini sekian. Sepertinya nomor sekian yang pasti akan unggul. Iya. Kenyataannya belum tentu. Ya. Makanya sejuta manusia ingin mengangkat seseorang, kalau Allah tidak berkehendak akan terangkat. Iya. Makanya yuk serahkan semua kepada Allah setelah maksimal berusaha diiringi dengan doa kita. Iya, oke, baik ibu-ibu, persiapkan pertanyaannya. Nanti setelah kita kembali, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Dan kita pisah sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, senyum Bu, nggak apa-apa, boleh kelihatan gigi kok di sini ya. Jangan tegang begini, kayak lagi di strap. Ya, saya akan absen dulu ibu-ibu yang hadir di sini dari berbagai majelis talim ini, dari Majelis Talim Al Istiqomah Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Ya, Tasiknya di sebelah mana Bu? Cibalong. Oh iya, ada berapa orang dari Tasik Bu? Alhamdulillah. Sampai sini semua ya Bu? Nggak ada yang turun di jalan? Nggak ada ya. Yang berikutnya Majelis Alim Al Hasanah. Ini dari Pondok Gede ya Bu? Berapa orang? 30. Memakai kerudung ungu. Apakah karena semua adalah kaya? Yang berikutnya adalah Majelis Alim As-Sodikin Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Koneng. Dan orang kaya ini semua. Ini dadaku. Iya, menterelet semuanya. Ya, sama Al Istiqomah tetanggaan? Enggak, Tasiknya di mana ini? Tasik Kota. Pantesan banyak menterelet sama orang kota. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya sesuai dengan tema kita, menggapai harapan dengan segala keterbatasan. Oke, Ibu ada yang mau bertanya boleh? Iya, silakan. Iya, Ibu. Nggak usah diputar-putar, udah bunyi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alis. Alis. Alis, iya. Kaget dia mah dibilang Alis ya. Dari karyawati Rumah Sakit Umum Tasikmalaya. Iya. Mangga Alis. Yang mau saya tanyakan, Iya. misalkan saya mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, Iya.
tapi sudah berapa tahun cita-cita ini tidak terkabul. Iya. Apakah ada doa yang khusus harus dibacanya? Iyanya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu Alis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa bukan hanya doa, tapi koreksi diri kita. Sudahkah doa yang kita ajukan sama Allah dipenuhi syaratnya? Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'an fal yastajibuli wal yu'minu. Doa yang kau kabulkan syaratnya 2. Ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, kemudian beriman kepadaku. Sudahkah syarat ini semua terpenuhi? Sudahkah semua perintah Allah saya kerjakan? Ada enggak larangan Allah yang terlanggar oleh saya? Apakah saya benar-benar sudah mengimani rukun iman yang 1 sampai 6? Sudah sempurna belum? Tanya diri kita. Makanya bukan hanya doa, koreksi. Kalau belum tingkatkan, baru minta sama Allah dikabul gitu. Alis. Begitu, Cak Alis? Iya. Terima kasih. Sekarang Kumis akan mempersilahkan ibu-ibu yang lain bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh dari pojok Bu. Ya, silakan. Kaget saya Ibu menjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya alhamdulillah sama dengan Mama. Oh iya, alhamdulillah. Dedeh Rosidah. Oh iya, Dede sama Rosidah. dua-duanya ya, Pas. Dede Rosidah. Ya. Silakan Ibu duduk di sini gantian. Iya. Yang ingin saya tanyakan begini Ma, dari dulu kan cita-cita saya sama suami ingin naik haji. Iya. Tapi berdasarkan kemampuan masih belum bisa berangkat. Iya. Bolehkah dengan pakai dana talang dari bank, kemudian dipotong gaji setiap bulan, Boleh. waktunya berangkat sudah lunas, Boleh, gitu, Ma? boleh. Satu lagi Ma, So. misalnya Iya boleh deh, ya, silakan. Boleh ya. senama. Iya. mumpung kesini. KKN ya. Ya. Kemudian Ma, saya kan punya anak 3 laki semua. Saya- Iya. Kemudian Eka itu kan harus 2 ekor kambing. Iya. Tapi saya waktu itu masih baru mampu 1 ekor. Bagaimana yang satunya lagi Ma? Bayar utang. Kekurangannya bayar, cedehnya. Ya. Gitu. Iya. Mau lagi? Cedede nanya? Ya, makasih. Oh, iya. Takut diomelin dari dua nih. Iya. Terima kasih Cedede. Iya, baik. Sekarang masih ada kesempatan ibu-ibu lagi. Ini yang karunia ingin bertanya. tadi ngacung tita Oh tadi. iya. Sok, Silakan. Sok. Assalamualaikum. Udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Popon dari Asodikin, Kota Iya. Tasikmalaya yang Mangga orang ingin saya kota. tanyakan. Iya, cepopon. Kita kan sebagai pegawai negeri nih Mah, bekerja di rumah sakit ya, Iya. yang melayani manusia hidup. Bagaimana kira-kiranya Yang mati kiat-kiat nggak dilayani. Iya, ngeliat manusia hidup ke orang lain, ngeliat manusia mati ke saya. Ya, silakan. Sok, Ya. coba pon. bagaimana kiat-kiat supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Iya. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat yang pertama, Anda bekerja di rumah sakit itu ikhlas. Yang kedua, banyak tersenyum. Karena Anda berhubungan dengan manusia hidup. Kalau orang mati nggak usah tersenyum, dia juga udah ngajak tersenyum lagi. Iya. Jadi banyak tersenyum. Kemudian jangan bersikap kasar dengan pasien Anda. Karena resiko Anda kerja di situ melayani namanya pasien yang sudah bayar. Walaupun yang namanya, apa namanya sih Del? Apa? Jamkesmas. Gaskin. Ya, Jamkesmas, kemudian Askes, Askes, karena mereka itu sudah Gakin, bayar, dipotong gaji. Maaf, pengalaman saya pribadi, pengalaman keluarga saya, di kita mah banyak orang rumah sakit yang kalau yang Askes disepelein. Anda salah, saya nggak bercanda, beneran tahu, mikir loh. Orang-orang yang Askes kadang-kadang disepelein, padahal kita udah bayar duluan, tahu, dipotong gaji. Anda tertawa boleh, tapi saya mah mempeng ketemu Del. Iya. Gitu cepopon. Jadi gitu, Iya. layani kami sebagai manusia hidup dengan baik Cepopon. Karena Iya. kami perlu senyum. Iya. Baik, terima kasih Cepopon ya. Saya akan bacakan sekarang pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Dimas Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, bagaimana supaya semangat hari ini bisa terus ada dalam hidup kita? Ada nggak doa khususnya supaya tetap semangat, Mah? Yakinkan, Ya. katanya dikatakan beramalah buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Iya.
I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, tapi beribadah buat akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Jadi kalau kita tahu hidup selamanya, terus berusaha maksimal. Seperti itu hidup mah. Ada doa khusus? Kenapa? Doa khusus biar tetap semangat? Tidak. Doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Iya. Bukan hanya doa doang. Iya. Doa doang sare we. Iya. Mau dapat nanaon del. Deblah ya. Abdel tahu sare? Tidur. Nah, itu kalau orang Padang namanya Lalo. lalo. Iya. Dimas Anggara terjawab pertanyaannya. Satu orang lagi di segmen ini yang ingin bertanya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bunyi nggak usah diputer sayang. Nama saya Hajar Rohyati Iya. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tasikmalaya. Mangga. Yang mau dipertanyakan mah, Iya. saya punya anak 3, tapi yang satu tidak sesuai dengan harapan. Disuruh kuliah tidak mau, Maunya disuruh jadi ngapain? pegawai negeri tidak mau. Iya. Itu apakah saya merasa berdosa, Mama? Nggak tahu merasa apa nggak Ibu berdosanya? Enggak, sekarang Sebagai ibu gitu. roh. Nah, roh apa namanya? Iya. Roh Roh yatim, mungkin roh halus. Bukan dia. Roh sudah maksimal belum mendidik anak dan mengarahkan sambil doa? Udah maksimal belum? Udah. Kalau sudah maksimal diiringi doa, mungkin anak Anda ambil kelas yang mana nih? Kata Allah dalam Al-Quran, yang namanya anak ada 4 kelas. Yang pertama qurrata ayun, sangat menyejukkan pandangan mata. Yang kedua Al-Kahfi ayat 46, zinatul hayati dunya, hanya perhiasan hidup di alam dunia, buat akhiratnya kurang. Yang ketiga At-Taghabun ayat 15, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pika sebelum wae nguji kita, beritanya buruk melulu. Nah, yang keempat aduwwum mubin, Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Musuh. Boleh jadi anak Anda kelas 3. Susah diaturnya. Anda semakin dekat kepada Allah, minta biar anak saya diberikan taufik dan hidayah. Tetap berusaha karena itu ujian buat Anda. Mungkin kelas ini. Iya, begitu Ibu. Mangga Iya. Ceroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untung roh Yati. Halus. Kalau roh halus hadir di sini, kabur semuanya. Iya. Oke, baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada Majelis Taklim yang belum di absen. Sekarang saya absen dulu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Iya, cerah sekali warnanya, merah sama putih, pulang tinggal di Kareng. Terima kasih sudah hadir di sini. Dari Tasikmalaya jam berapa, Bu? Jam 7 Pak malam. Naik apa, Bu? Oh, naik bis. Ibu Keren. sudah mandi? Pantesan ini bau bawang apa bau apa gitu ya. Yang berikutnya ada Majelis Taklim Khairunisa Bandung. Waalaikumsalam. Nah, dari Bandung ada berapa orang, Bu? Sabraha? 25 orang sadayana? Oh ya, entah aya Jalmi sadayana. Jalmi sadayana. Entah aya jurigna. Nah, ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Karyawati RSUD Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih sudah hadir di sini semua ya. Baik pemirsa, sebelum saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, namaku Rini, nama suamiku Agus. Mencari biasanya nyari plastik, botol plastik, terus nyari kayu bakar. Nggak nyari, nggak usah, nggak bakalan bisa makan kita berdua. Kadang-kadang dapatnya nggak gede. Kadang-kadang dapatnya cuma 15 doang. Dapat 10.000, nabung 1.000. Dapat 12.000, nabungnya 2.000. Usaha tuh nggak ada jadinya. Jadi nabung sedikit habis, nabung sedikit habis. Mama Dede, bagaimana
rezeki saya dilancarkan, kepengen punya rumah. Ya, itu dia tayangan singkat nih mengenai seorang suami istri mah yang mencari rezeki dari sampah. Pemulung. Sampah-sampah yang orang buang justru di situ dicari rezekinya. Dan memang ada rezekinya tapi nggak banyak mah. 2.000 untuk ditabung dari 15.000 yang didapat. Dan suami istri melakukan hal ini berdua. Nah, gimana? Kita melihat peribahasa suka bilang. Iya. Yang namanya hidup ini seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Mungkin buat kebanyakan orang boleh jadi berputar. Tapi sebagian orang ada yang tidak berputar rotasinya. Contoh, Iya. bapaknya kaya, emaknya kaya, anak cucunya, mantunya kaya seumur-umur. Artinya nggak pernah ke bawah, di atas we. Iya. Kalau kayak dia, seumur-umur maaf, boleh dia nggak pernah naik, rotasinya di bawah. Susah mulu. Dia bilang suami istri udah nyari duit maksimal paling gede 15.000, 12.000, 13.000, kadang 10.000, itu pun dia nabung sementara pengen punya rumah. Sekarang yang namanya orang miskin yang ridho, yang sabar dengan keberadaannya, terus ibadah kepada Allah, Rasul bersabda masuk surganya 1 hari lebih cepat daripada orang-orang kaya yang memang kurang bersyukur. 1 hari di alam akhirat itu sama 1000 tahun di alam dunia. Makanya kalau orang miskin tapi tetap mensyukuri nikmat mereka, kemudian dia dekat kepada Allah yang diperintahkan dikerjakan, insya Allah Anda termasuk golongan yang saya sebutkan tadi oleh hadis Nabi. Jadi maaf ya, kayaknya kalau pakai kita manusia rasio biasa nggak sampai ya. Iya. Pengen rumah paling murah, rumah susun aja udah berapa sih sekarang? Iya. Udah tinggi banget. 2.000 sehari dia nabungnya, ya. Kadang-kadang sehari kan, Iya. kalau dapat 10.000. Coba. Padahal kata suaminya bilang tadi kadang-kadang tabungan kepake kalau lagi nggak dapat duit. Iya. Ada doa khusus mah tadi nanya mas supaya rezekinya lancar gitu mah. Untuk berusaha saya yakin dia udah berusaha Ya, maksimal. Nah, ada doa yang khusus untuk Doa itu ya saran saya. Kalau pakai bahasa Arab juga kadang-kadang ada yang salah ucap, salah baca, jadi salah pengertian. Lebih baik berdoalah dengan bahasa kita. Allah mengerti semua bahasa, tapi dari hati yang paling dalam. Insya Allah apa yang Anda inginkan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar apa yang Allah akan berikan kepada kita. Likulli sayin qadra. Segala sesuatu ada kadarnya kata Allah. Mau maksa bagaimana kalau belum ada kesempatan tidak akan teraih oleh kita. Walaupun kita nggak kepengen, kalau emang oleh Allah berikan rezeki buat kita itu akan datang kepada kita. Saya ikut berdoa buat Anda. Mudah-mudahan kita semua berdoa buat ibu dan bapak ini diberikan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, baik, sekarang ibu-ibu lagi yang hadir di studio yang ingin bertanya. Ada majelis taklim yang belum bertanya? Dari mana? Ya, boleh dari pojok. Silakan berdiri, Ibu. Mic-nya mana? Berdiri, iya. Mangga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Al Hasanah, Iya. Komplek Pondok Jati Murni, Pondok Gede. Iya. Namanya Bu? Nama saya Asna. Asna. Silakan, Ibu. Saya ingin tanya sama Mama. Iya. Ibu bicaranya agak keras. Saya kalau tangan segini agak bolot. Iya. Saya bolot banget ya. Di saat suami saya meninggal, Iya. putra-putra saya ada 4. Suami saya tidak meninggalkan dana untuk menyekolahkan anak-anak. Iya. Bagaimana saya menyikapi putra-putra saya dalam hal mendidik maupun mengarahkan mereka ke jalan yang benar atau Ya. Iya. beribadah yang baik gitu. Terima Baik, kasih. Ibu Asna. Ibu bilang waktu suami saya meninggal dunia tidak meninggalkan kekayaan buat nyekolahin anak saya. Yang kita harus tahu dalam alam pendidikan ada pendidikan yang formal, ada yang informal. Kalau yang formal memang mahal. Iya. SMA, perguruan tinggi sekian. Kalau memang dana yang tidak ada mau dikata apa. Tapi di tempat yang informal banyak yang bisa kita pelajari. Maaf, contoh. Ini kenyataan ya. Jangan ada yang tersinggung. Saya nggak pernah menyinggung. Misalnya ada ini orang sarjana, titelnya Iya. S1. Tapi ternyata ilmu dari titel dia itu tidak ada, kosong. Iya. Karena dia waktu dia kuliah yang dikejar hanya titel. Ternyata
Ada beberapa orang tukang yang saya kenal, dia hebat luar biasa, padahal sekolahnya dia tahu cuma sampai 5 SD. Kenapa? Belajar yang informal. Ibu nggak perlu sedih, banyak pelajaran yang di luar, bukan di bangku kuliah, tapi justru lebih berguna asal kita meraihnya jangan benar-benar sungguh-sungguh, pasti lebih banyak yang lebih pintar. Ini kenyataan kok. Makanya ibu nggak usah pakai sedih. Suami saya nggak ninggalin duit buat kuliah, nggak apa-apa. Banyak tempat buat kita belajar. Yang penting ada kemauan. Iya, begitu Ibu Asna. Iya. Kita break lagi sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih membahas tema tentang mencapai harapan dengan segala keterbatasan. Saya akan berikan langsung kesempatan kepada Ibu untuk bertanya di mana ya? Sebelah situ. Ini dulu deh, ya, ini kelihatan di sini nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodoh Jubaedah. Dodoh. Kirain Ibu Dodoh Rosidoh ya. Silakan Bu Dodoh. Dodoh Jubaedah. Iya. Mangat Dodoh. Dari Masjid Taklim Al-Ikhlas Tasikmalaya. Iya, Tasik ya. Silakan Sik. Begini Mama. Iya. Saya punya anak 4 orang laki-laki semua. Iya, Cedodoh. Yang 3 orang sudah punya anak semuanya. Iya. Yang pertama, anak yang pertama udah 11 tahun. Iya. Sampai sekarang belum dikasih anak. Pertanyaan Cedodoh. Pertanyaannya begini. Segala macam doa sudah saya berikan. Iya. Ya. Tetapi sampai sekarang belum. Bagaimana doanya yang khusus? Bukan doanya, Anda lihat As-Surah 49:50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki, akulah yang menjadikan manusia menjadi mandul. Bukan doa, mohon yang terbaik. Ngambil anak yatim, ngambil yatim piatu, ngambil fakir miskin. Kenapa susah-susah? Itu pun pahala. Jangan maksa kalau Allah itu yang terbaik. Ya, makasih Mama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah banyak yang kurang syukur. Iya. Kaya iye, sehat iye, aku rumah tangga, belum punya anak, berasa belum sempurna. Kapan syukurnya? Bersyukur sudah punya suami, bersyukur punya istri. Ambil tuh anak tetangga yang fakir miskin, yang duafa, yang kesusahan, yang yatim piatu. Bilang sama anaknya ya Cek. Ya Cedodoh. Itu Cedodoh. Ma, tapi teman saya ini ada nih kejadian. Dia malah disuruh cerai sama orang tuanya untuk cari pasangan lain supaya bisa punya anak. Orang tuanya kagak ngetri Quran. Makanya bilang sama dia, saran sama mama, baca tuh Quran. Jadi nggak boleh ada mertua nyuruh nyerai mantunya gara-gara mantunya nggak bisa ngasih anak ya? Salah, karena yang memberikan anak bukan mertua. Maaf, kalau anak jadi mertua jangan neken mantu Anda. Kapan ngasih cucu sama mama? Kapan ngasih cucu sama nenek nih? Pengen ngegendong dari anak kamu? Mikir, kita umat Islam, baca tuh Quran. Pada kurang iman sih, ribut dulu sama mantu. Kasihan mantu Anda. Baca jadi mertua Quran, jadi mantu nggak sakit hati. Iya. Oke Bu? Kasihan mantunya sampai sedih. Iya. Iya Cedodoh. Justru harusnya dibesarkan hatinya. Iya. Itu yang terbaik buatmu. Nah, kita ambil aja anak angkatmu dari mana aja. Itulah mertua yang bijaksana, bukan neken menantunya biar punya anak yang ngerti Quran mertuanya. Iya. Kurang pintar baca Qurannya. Iya, oke. Ya Cedodoh. Terima kasih Cedodoh. Iya, oke baik sekarang. Yang berikutnya mungkin ada Dadah Cedadah ya. Dede Dodo sama Didi Dodo. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang dekat wabarakatuh. ya punten. Iya Cek. Nama saya Ane dari Ane. Majelis Taklim As-Sodikin Tasikmalaya. Iya, Cek Ane. Yang ingin saya tanyakan mah, Iya. bagaimana caranya supaya kita tidak cepat kehilangan harapan ketika kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat Al-Hadid 23. Likaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Kata Allah, musibah aku berikan kepada kalian manusia agar 2. 1, kalau kalian punya harapan, cita-cita, keinginan tidak aku kabulkan,
jangan bersedih hati, belum saatnya kata Allah. Yang kedua, kalau kalian punya harapan, cita-cita, keinginan, aku kabulkan, jangan sombong. Saya loh emang pantas menang. Itu sombong. Kenapa? Allah tidak suka dengan orang sombong dan orang yang bangga diri. Karena semua yang dalam diri manusia, semua hakikatnya milik Allah. Cuma dititipin doang. Begitu, Cana. Iya. Terima kasih, Cana. Iya, silakan duduk. Udah, iya. Maaf ya, iya. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook ini, mah. Dari Aida Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya anak SMP. Gimana ya, mah? Dia paling takut menghadapi ujian eksak alias hitung-hitungan. Kadang dia sampai nggak pede masuk sekolah kalau lagi ada ujian dan takut nggak bisa ngerjain. Pernah waktu itu dia kesulitan ngerjain soal matematika saat ujian, sampai rumah nggak mau makan sampai malam. Saya bingung ngadepinnya. Bagaimana saya harus menumbuhkan semangat belajar dia, mah? Anda panggil guru privat yang mengajarkan anak Anda di rumah dengan perlahan-lahan. Iya. Guru privat ini kan mengerti bagaimana caranya perlahan-lahan komunikasi. Boleh jadi pernah punya latar belakang yang menyakitkan. Iya. Mungkin dia berhitung matematika nilainya 0. Emaknya marah atau gurunya marah. Ini trauma sampai kapan tidak akan lupa. Sehingga dia ketika bertemu dengan hitung-hitungan dia bingung. Iya. Gitu. Makanya kembalikan semangat dia dengan cara ada rangkul. Kamu kan nggak bisa di matematika tapi pintar bahasa Inggris. Kamu kan tidak bisa di matematika tapi pintar tentang agama. Iya. Jadi tidak ada yang bodoh semuanya. Iya. Ada satu bidang yang pasti dia menguasai. Iya. Bangkitkan dari situ. Artinya kalau kamu usaha dengan maksimal, pasti matematika juga lama-lama kamu bisa. Oke, ya baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu majelis taklim yang semakin siang semakin cantik saja kelihatannya. Ada Ibu Dodo, Ibu Dede, juga ada Cepopon. Iya, yang atasnya kerudungannya pakai kompres. Mungkin sedang demam, ya. Mbak Sorot nih. Iya, itu Cepopon. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Kita masih membahas tema tentang menggapai harapan dengan segala keterbatasan. Saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Banyak sekali yang mau bertanya ini. Ya, silakan dari sebelah sana. Boleh, Bu? Iya. Silakan, Bu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kartika dari Masjid Taklim Al Istiqomah, Kabupaten Tasikmalaya. Aha. Saya mau tanya, Ma. Saya mendengar dan melihat ada seseorang yang memburu Harta karun. harta karun. Iya. Ya. Dia dengan harapan-harapan besar Iya. dan memberi harapan kepada keluarganya, itu pasti keterima. Tapi saya melihat sudah beberapa tahun tidak ada hasilnya. Iya. Pertanyaan Cek Ade. Begini, Mama. Bagaimana? Bagaimana hukumnya? Iya. Dan apakah itu tidak berdosa terhadap suaminya karena ini suaminya yang bertujuan itu? Ya. Iya. Apakah itu tidak berdosa untuk keluarganya? Itu Iya. namanya hidup dalam angan-angan. Cari harta karun, di mana harta karun belum tentu ada. Mendingan kerja nyari duit, jadi nyuci, bebenah dapat duit sekian, dagang dapat duit sekian, kerja apa dapat duit sekian. Itu nyata, itu mah hidup dalam angan-angan. Andaikan harta karun dapat, saya kaya. Andaikan, sampai kapan itu andaikan? Buktinya kata Cade bertahun-tahun nggak ketemu. Jadi itu langkah yang sangat salah. Umat Islam bukan hidup yang berandai-andai, tapi orang yang bekerja. Anda lihat, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sungguh habis kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya habis kesusahan ada kesenangan. Bagi siapa? Orang yang mau bekerja, selesai pekerjaan lalu mengerjakan pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Itu yang berhasil. Yang hasilnya nyata walaupun kecil kayak ibu yang tadi. Begitu, Cade? Terima Iya. kasih. Kembali. Mudah-mudahan segala penjelasan dari Mama dia bisa lihat, dia bisa mendengar. Iya. Amin, mudah-mudahan Terima sehat, kasih, Bu. walafiat Iya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang berikutnya, Bu, siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh yang dari Ungu, silakan Ungu. Mangangu.
Silakan Ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Masuri dari Majelis Taklim Hairunisa Komplek Antabaru Endah Buah Batu Bandung. Iya, Endah. Mama mau bertanya, bagaimana dalam menggapai harapan ini? Kadang-kadang orang tua ingin selalu memaksakan keinginannya, apalagi di zaman sekarang yang selalu memaksakan anak-anaknya untuk sesuai dengan apa yang diharapkannya. Padahal anak-anak mempunyai keterbatasan dalam hal-hal yang, tetapi selaku orang tua ingin selalu yang sempurna mendapatkannya. Contohnya Bu, misalnya apa? Contohnya dalam hal ini misalnya orang tua itu selalu mengharapkan seorang anak itu berprestasi. Nah itu, tetapi si anak itu punya keterbatasan dalam kemampuannya. Itu bagaimana itu dalam menghadapi yang seperti itu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah ditanyakan banyak kita lihat di masyarakat. Misalnya kata bapaknya, kamu kuliah di Fakultas Kedokteran karena dulu bapak gagal. Kata mamanya, kamu kuliah ya di Fakultas Hukum. Mama pengen punya anak seorang pengacara. Ini salah kata Islam. Anda lihat As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim tidak langsung melakukan, tapi nanya dulu. Fanzur madza tara. Apa pendapat wahai anakku? Artinya kita orang tua, walaupun anak kandung kita, dia darah daging kita mengalir dalam dirinya, anak kandung kita masing-masing punya prinsip, harapan, keinginan yang boleh jadi sama, boleh jadi tidak sama. Kalau anak boleh jadi ngikuti keinginan orang tuanya, sesuai dengan harapan orang tuanya, dia ngikuti. Kalau sesuai dengan hatinya tidak masalah. Yang bermasalah, kalau nggak sesuai dengan hatinya, dijalani tapi gondok terus. Maka ini merupakan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Saran saya lebih baik kita tanya kepada anak, mau kuliah di mana, mau nikah dengan siapa, kita iringi doa, biayain sesuai kemampuan yang ada. Jangan memaksakan kehendak, karena akibatnya sangat tidak baik efeknya buat anak kita. Iya, begitu. Juga buat hubungan orang tua dengan anak. Oke, masih ada satu kesempatan lagi untuk ibu-ibu bertanya, singkat saja mungkin ya. Silakan Bu. Ya, singkat saja boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dina dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kabupaten Tasikmalaya. Maaf pertanyaannya di luar tema. Iya, silakan Dok. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, mas kawinnya itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ditanyakan, siapa walinya pada waktu itu dan yang menjadi pencatat nikahnya siapa? Ya, undangannya yang siapa kedua, juga gitu ya. Satu aja Bu, satu aja waktunya sudah cukup ya. Sejarah hanya menyampaikan kepada kita, itu hanya ada pada saat itu tidak ada pencatat nikah karena manusia pertama adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tidak ada saksi karena manusia pertama adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Contoh kayak macam anak Nabi Adam cowok cewek disilang mereka menikah. Maaf, sekarang ada orang yang berpendapat artinya anak kembar boleh menikah. Haram. Dulu zaman Nabi Adam belum ada orang. Jadi sama berpikirnya Bu Dina. Karena di zaman Nabi Adam belum ada orang, tentu saksinya langsung Allah. Tentu yang mencatat langsung Allah. Manusia cuman ada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang disaksi kemana orang di dunia nggak ada dia lagi. Selain dia begitu cerita. Jangan berpikir cepat kita. Berpikir dengan iman kepada Allah. Oke? Nggak bakal ketemu sejarahnya ada juga. Jangan hidup di awang-awang. Memang kenyataan manusia pertama kok. Kecuali kalau sekarang nggak ada saksi, nggak dicatat, salah. Dina waktu nikah disaksiin nggak? Saksiin ya. Lagian waktu itu KUA juga belum ada Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dina. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan Ma. Pemirsa, semua manusia pasti punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Namun dari harapan, cita-cita, keinginan, ada yang dikabul, ada yang setengah dikabul, ada yang tidak dikabul sama sekali. Kita lihat di masyarakat kita, ada manusia yang memang punya kemampuan, ada yang punya keterbatasan seperti yang tadi kita lihat di PT tadi. Masya Allah, kita punya harapan, cita-cita, jangan berpikir tentang keterbatasan. Karena kalau Allah berkehendak, sejuta manusia ingin menghancurkan orang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan hancur. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan diangkat. Tapi kalau memang ini takdir Anda, sudah Anda berusaha maksimal, diiringi dengan doa, jangan takut. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada Allah seberat bagaimanapun masalah jalan keluarnya pasti ada.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari yang pernah tidak kalian duga. Ternyata mereka tadi makan cukup. Mereka cuma pengen punya rumah tapi belum terkabul. Mudah-mudahan mereka sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang namanya kita berusaha maksimal diiringi dengan doa kepada Allah. Hasil dari usaha kita itu dari Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita. Makanya jangan kita mundur dari usaha. Kewajiban kita adalah usaha maksimal diiringi dengan doa kepada Allah. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua dari Tasik, dari Bandung, juga dari Pondok Gede ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Dan nanti ibu pulang ke rumah selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Ya, pemirsa, insya Allah besok kita bisa lagi ketemu di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.